Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 11 Agustus 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Debbie Wulandari. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni melepas ribuan peserta lari Merdeka Sumatera Utara tahun 2024. Event lari 5 km dan 10 km ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-79 dan menyambut PON ke-21. Semarak menyambut Hari Kemerdekaan tahun 2024 di Kota Medan kian terasa. Hal ini terlihat dari ribuan peserta lari dengan memakai kostum nuansa kemerdekaan yakni merah putih. Para peserta berkumpul garis start tepatnya di Nusa Dua Heritage Jalan Putri Hijau Medan pagi tadi. Pada tahun 2024 ini, HUT RI ke-79 dengan mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Dengan tema ini, event Hari Kemerdekaan ini dapat menjadi motivasi hidup sehat untuk Indonesia Maju. Event menyambut Hari Kemerdekaan ini digelar dengan kategori 5 km dan lari 10 km. Panitia memberi waktu 60 menit untuk kategori lari 5 km dan 160 menit untuk kategori lari 10 km. Pada kesempatan ini, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni langsung menyambut peserta lari di garis finish dan memberi medali kepada peserta lari yang telah sampai ke garis finish. Kegiatan ini juga dihadiri Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Roni Samtana. PJ Gubsu Agus Fatoni mengatakan, selain menyambut Hari Kemerdekaan, Lari Merdeka Sumatera Utara tahun 2024 ini juga sebagai ajang menyambut penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Pejabat Gubernur Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada komunitas lari yang telah menyemarakkan Hari Kemerdekaan dan mensosialisasikan PON 2024. Di akhir acara, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni membagikan hadiah door prize kepada peserta lari yang terpilih dalam undian dan mengajak komunitas lari untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan penyelenggaraan PON 2024. Aripai Tambunan resmi dilantik sebagai Ketua DPW Jamiah Batak Muslim Indonesia JBMI Sumut. Di saat bersamaan, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni saat menghadiri pelantikan mengajak untuk bersama membangun daerah lebih maju, masyarakat sejahtera. Pengukuhan pengurusan DPW JBMI Sumatera Utara ditandai dengan sumpah janji dan penyerahan bendera Pataka dari Ketua Umum JBMI Arif Ramansyah Marbun kepada Ketua DPW JBMI Sumut Aripai Tambunan di Medan kemarin. Turut hadir tokoh nasional Rahmat Syah, tokoh masyarakat Sumatera Utara RN Nenggolan, tokoh agama dan sejumlah tokoh organisasi masyarakat dan kepemudaan se-Sumatera Utara. Ketua Umum DPP Jamiah Batak Muslim Indonesia Arif Ramansyah Marbun dalam pidato sambutannya menyatakan, pelantikan pengurus merupakan penguatan kelembagaan agar dapat diterima pemerintah sehingga terbentuknya sinergitas dalam membangun daerah. Staf khusus Wapres Arif Ramansyah menyatakan pelantikan pengurus menjadi momen strategis untuk memperkuat Indonesia dalam merajut keberagaman dan ikut andil dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Ketua DPW JBMI Sumut Aripai Tambunan menyatakan semangat dalihan Natolu bersama pengurus untuk merajut persatuan kesatuan umat. Dengan pendekatan semangat dalihan Natolu itu, semangat persatuan itu akan lahir. Itulah pendekatan budaya. Jamiah Batak Muslim Indonesia ini semangatnya juga dalihan Natolu. Kalau di dalam tadi ayat Quran dibaca di awal, sesungguhnya umat mukmin itu bersaudara. Bersaudara seiman, bersaudara sebangsa lain lagi. Dan pasti ini harus diperkuat. Tak boleh ada perpecahan dengan persatuan berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 seperti semangat ADART JBMI.
pastilah kekuatan itu akan tumbuh. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengapresiasi terbentuknya pengurus JBMI Sumut. Diharapkan mampu dalam keberagaman membentuk masyarakat yang damai, sumut, maju sejahtera. Jadi di Sumatera Utara ini kita beragam, banyak suku, banyak agama, namun hidup berdampingan secara damai. Pada pertemuan hari ini juga banyak sekali tokoh-tokoh agama, lintas agama yang hadir. Ini menunjukkan bahwa di antara kita hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, saling menghargai untuk bersama-sama membangun Sumatera Utara yang kita cintai. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus. Semoga ini membawa kebaikan, keberkahan bagi Sumatera Utara dan masyarakat di Sumatera Utara. Jamiah Batak Muslim Indonesia dipimpin Ketua Umum Arif Rahmansyah memiliki peranan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis, bertekad menanamkan nilai-nilai persatuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, terwujudnya Indonesia maju. Pemirsa, Rumah Sakit Adam Malik Medan bekerjasama dengan Rumah Sakit Angkatan Laut Komang Makes Belawan menggelar pengabdian masyarakat di Mako Lantamal 1 Belawan kemarin. Kegiatan dalam rangka HUT ke-31 Rumah Sakit Adam Malik ini sebagai bentuk pelayanan kesehatan berbasis riset dan teknologi untuk masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat yang digelar Rumah Sakit Adam Malik dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-31 berkolaborasi dengan Lantamal 1 Belawan yang dilakukan di kawasan Belawan, Kota Medan. Dengan menghadirkan dokter spesialis jantung, ahli gizi, hingga kanker pada penyuluhan di Gedung Yosudarso Lantamal 1 Belawan. Direktur Utama Rumah Sakit Adam Malik Medan Zainal Safri mengatakan bakti sosial ini dilakukan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat agar masyarakat mendapat pengetahuan dan mencegah berbagai macam penyakit. Tentu ini sebagai bakti sosial yang kita lakukan dalam rangka ulang tahun kita yang ke-31. Seminar kesehatan yang kanker dan jantung. Mudah-mudahan tadi saya lihat sangat antusias semua kita, dan ini tentu penyakit-penyakit yang bisa kita cegah. Dan yang lain tentu banyak kegiatan donor darah, kemudian screening beberapa penyakit, dan juga tentu berbaur bersama dengan teman-teman di Lantamal 1 dalam olahraga. Sementara itu, Wakil Komandan Lantamal 1 Belawan Kolonel Laut P. Siswo Widodo berharap kolaborasi ini dapat berkesinambungan untuk melayani masyarakat. Kita melaksanakan kolaborasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar Belawan sini terkait hal yang berkaitan dengan kesehatan, dan juga memberikan pencerahan kepada ibu-ibu dan juga stakeholder samping. Kita katakan juga ada perwakilan dari kepolisian, dari Angkatan Darat, maupun dari PNS sekitar sini, maupun dari Pelindung dan sebagainya. Harapannya sinergitas ini bisa terjalin, diawali dengan adanya kita kolaborasi dengan Rumah Sakit Adam Malik. Selain memberikan penyuluhan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka HUT ke-31 Rumah Sakit Adam Malik, juga diikuti dengan donor darah di Rumah Sakit Angkatan Laut Komang Makes Belawan dan pemeriksaan kesehatan di Gor Lumba-Lumba Lantamal 1 Belawan. Untuk menunjang kerja anggota dalam melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Perbaungan, Kapolres Sergai AKBP John Heri Rakuta Sitepu menghibahkan 1 unit mobil double kabin untuk kegiatan patroli hingga ke pelosok desa dan kelurahan yang ada di wilayah hukum Polsek. Mengetahui mobil patroli Polsek Perbaungan sudah rusak dan tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, Kapolres Sergai AKBP John Heri Rakuta Sitepu berpikir keras untuk langsungan kegiatan pelayanan di wilayah hukum jajarannya. Berkoordinasi dengan pihak pemerintah Sergai dengan tempo 1 pekan, Kapolres mendapat 1 unit mobil roda 4 jenis double kabin yang secara langsung dihibahkan ke Polsek Perbaungan untuk bisa dipakai dalam menunjang kerja, menjaga Harkam Tipnas di Polsek Perbaungan. Kapolsek Perbaungan AKP Guru Singa menyatakan terdapat 2 kecamatan yaitu Kecamatan Perbaungan dan Pegajahan, serta 36 desa dan 5 kelurahan yang mencakup wilayah hukum Polsek Perbaungan.
Sebelumnya melakukan patroli dengan sepeda motor, namun dengan adanya mobil patroli baru ini diharapkan semangat anggota untuk menjaga Harkamtipnas lebih ditingkatkan lagi. Ini dalam kaitannya menciptakan Harkamtipmas yang lebih kondusif. Jadi selama ini kami melakukan patroli dengan roda 2 kurang efisien dan efektif. Ya, jadi dengan adanya mobil patroli ini kita bisa menjangkau 2 kecamatan. Di sini dalam 36 desa, 5 kelurahan. Penyerahan mobil patroli ini dilakukan dengan acara syukuran bersama pada toko masyarakat dan toko agama yang ada di Kecamatan Perbaungan dan Pekajahan. Pemirsa, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Mitra Husada Medan melaksanakan sidang senat terbuka dengan agenda tunggal wisuda program studi kebidanan program sarjana tahun 2024 di Aula Stikes Mitra Husada Medan kemarin. Kegiatan wisuda dilaksanakan selama 2 hari, di mana tahap pertama pada Jumat 9 Agustus dan tahap kedua pada Sabtu 10 Agustus 2024. Wisudawan tahap pertama berjumlah 774 orang yang terdiri dari prodi profesi bidan, D3 kebidanan dan keperawatan, sedangkan tahap 2 pada Sabtu kemarin wisudawan berjumlah 838 orang, prodi sarjana kebidanan dengan jumlah keseluruhan wisudawan sebanyak 1.612 orang. Ketua Stikes Mitra Husada Medan, Siti Nurmawan Sinaga mengatakan, Stikes Mitra Husada Medan senantiasa mendidik seluruh mahasiswa agar bisa berdaya saing pada tingkat nasional maupun internasional, mengingat tenaga kesehatan dari Indonesia sangat dibutuhkan oleh luar negeri. Tingginya permintaan SDM kesehatan dari luar negeri karena adanya loss generasi, tidak terciptanya generasi baru di bidang kesehatan. Direktur Stikes Mitra Husada Medan menyampaikan, Stikes Mitra Husada Medan sejak berdiri pada tahun 2006, akreditasi dari Kemenkes pada nilai B. Sedangkan pada tahun 2012, Stikes juga sudah mendapat akreditasi B dari Ban PT, dan tahun 2014 uji kompetensi yang telah diikuti dengan 87% lulus dengan nilai mutu 86. Saat ini seluruh program studi di Stikes Mitra Husada Medan memiliki akreditasi baik sekali menuju unggul. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, Arianta Anaya, yang hadir untuk melantik seluruh lulusan sekaligus pemberian STR mengatakan, wisuda adalah sebuah pencapaian yang luar biasa dan semakin banyak tenaga kesehatan yang dilahirkan perguruan tinggi akan dapat mengisi kekurangan SDM tenaga kesehatan yang masih terjadi di wilayah Indonesia. Kemenkes terus melakukan upaya untuk bisa menyelesaikan persoalan kesehatan seperti stunting, TBC, kanker, ginjal, dan stroke yang membuat angka kematian tinggi. Hal ini tentunya sangat membutuhkan inovasi sekolah tinggi untuk mencetak SDM perawat spesialis sehingga dapat mewujudkan kesehatan yang lebih baik. Saya berharap tentunya para pendidikan tinggi ini bisa belajar dari negara-negara lain, karena kalau Kementerian Kesehatan sudah melakukan kerjasama dengan beberapa negara ya untuk melihat bagaimana cara mereka memberi pembelajaran kurikulumnya. Nah, tentunya inilah yang kemudian harus kita adopt di perguruan-perguruan tinggi. Kita harus melakukan berbagai inovasi lah, karena kalau kita tidak mau berubah, ya kita nggak berubah, gitu ya. Kita tetap akan seperti itu. Nah, inilah yang saya harapkan. Dan itu nggak bisa hanya tugas pemerintah saja, apalagi hanya pemerintah pusat, enggak. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pihak swasta. Ketua Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia ABPPTSI Sumut Profesor Bahdin Nur Tanjung memberikan apresiasi perkembangan Stikes Mitra Husada setiap tahunnya. Sementara itu pemberian penghargaan kepada wisudawan terbaik oleh Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Ketua Aptisi serta Direktur Rumah Sakit Haji Medan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, calon Gubernur Sumatera Utara yang juga petahana Edi Rahmayadi optimis akan meraih kemenangan pada Pilkada Sumut 2024 November mendatang.
Hal ini ditegaskan mantan Pangkostrat tersebut usai menerima surat tugas dan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Meski akan melawan koalisi gemuk pasangan Wali Kota Medan Bobi Nasution Surya, Edi Rahmayadi mengaku tetap optimis dan yakin akan meraih suara mayoritas dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024 nantinya. Usai diusung secara resmi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, calon gubernur Sumut yang juga petahana ini menyatakan masyarakat Sumatera Utara harus lebih bijak dalam memilih pimpinan demi kemajuan Sumatera Utara ke depannya. Dirinya juga menuturkan bahwa ada kesamaan visi misi dirinya dengan Partai PDP terutama terkait dengan demokrasi dan kebijakan-kebijakan yang harus pro rakyat. Oleh sebab itu, kini Edi akan segera melakukan konsolidasi pemenangan kerjasama dengan PDIP Sumut untuk meraih hasil suara maksimal. Sebelumnya, Pilkada Sumut 2024 sempat diprediksi akan melawan kotak kosong. Sebelum akhirnya PDIP secara resmi mengusung Edi Rahmayadi sebagai Cagupsu yang akan berhadapan dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang telah lebih dahulu diusung oleh beberapa partai. Menegakkan demokrasi merupakan warisan bangsa. Dan kepada kita sudah membuat ini karena bangsa Indonesia begitu kemudian. Seberapa besar keyakinan Pak Edi memenangkan pilkada ini? 100%. Visi dan satu misi untuk menegakkan suatu kebenaran. Bangsa ini bukan milik dia. Bangsa ini bukan milik kami. Bangsa ini milik kita bersama. Edi mengungkap bahwa selama dirinya menjabat sebagai Gubernur Sumut pada periode lalu, hal-hal yang bersifat kerakyatan dan fokus terhadap dunia pendidikan menjadi salah satu program andalan yang sejalan dengan visi misi Partai PDIP untuk kemajuan Sumut. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pematang Siantar menetapkan sebanyak 202.616 daftar pemilih sementara DPS Kota Pematang Siantar untuk Pilkada serentak tahun 2024. Daftar pemilih sementara ini ditetapkan setelah KPU Kota Pematang Siantar melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tingkat Kota Pematang Siantar yang dilaksanakan pada Sabtu siang kemarin. Ketua KPU Kota Pematang Siantar Muhammad Isman Huta Barat menjelaskan dengan ditetapkannya daftar pemilih sementara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada serentak tahun 2024 ini. KPU Kota Pematang Siantar akan menyerahkan hasil rapat pleno terbuka dan penetapan daftar pemilih sementara tingkat Kota Pematang Siantar ini ke KPU Provinsi Sumatera Utara. Ketua KPU Kota Pematang Siantar Muhammad Isman Huta Barat menambahkan, daftar pemilih sementara DPS ini nantinya bisa saja berubah, bertambah ataupun berkurang saat penetapan daftar pemilih tetap DPT. Masih akan dilakukan perbaikan data pemilih secara akurat, mengingat pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 masih memiliki waktu 3 bulan ke depan. Akan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 Kota Pematang Siantar. Hari ini kita membacakan hasil daftar pemilih, hasil pemutakhiran masing-masing kecamatan. Dan inilah nantinya yang akan kita bawa setelah ini, kita bawa rekap hasil kota ke provinsi untuk diadakan, dibacakan, disampaikan ke tingkat provinsi. Pemirsa, KPU Serdang Bedage melaksanakan rapat pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran daftar pemilih sementara dalam kegiatan Pilkada serentak 27 November 2024. Kegiatan rapat pleno kabupaten yang saat ini dilaksanakan KPUD Sergai dipusatkan di Theme Park Pantai Cermin setelah melalui tahapan rapat pleno berjenjang dari mulai tingkat desa hingga kecamatan dan tingkat kabupaten. Dari proses yang telah berjalan, KPUD Sergai menetapkan daftar pemilih hasil pemutakhiran daftar pemilih sementara, yaitu terdapat 243 desa dan kelurahan dan jumlah TPS sebanyak 1.284 dengan jumlah pemilih laki-laki 240.303 orang, jumlah perempuan 244.242 dengan total pemilih sebanyak 484.545 pemilih.
Ketua KPU Sergei Agus Limatondang mengatakan, penetapan jumlah DPHP DPS saat ini telah ditetapkan sebanyak 484.545 pemilih dan hasil rapat pleno ini telah ditetapkan berdasarkan hasil pleno mulai dari tingkat desa dan kecamatan. Sehingga DPHP DPS ini nantinya akan dilakukan penetapan daftar pemilih sementara melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Sementara untuk jumlah DPS ke DPT nantinya bisa saja mengalami perubahan jika nantinya DPS akan melakukan pendataan jika terdapat temuan pemilih ganda atau temuan lainnya, hingga KPUD Sergei akan melakukan rapat pleno daftar pemilih tetap untuk Pilkada serentak November mendatang. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemutahiran daftar pemilih sementara Pilkada tahun 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan juga bupati dan wakil bupati di Kabupaten Binjai. Dapat melaksanakan tugas. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Binjai menggelar konser musik dalam rangka sosialisasi pendidikan pemilihan Pilkada di lapangan Merdeka Binjai pada Sabtu malam. Konser musik bertajuk Pilih Pemimpin untuk Kota Binjai digelar dalam rangka mensosialisasikan pemilihan kepala daerah 2024 sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih khususnya kaum milenial. Komisioner KPU Kota Binjai Ari Nurwanto menyatakan konser musik adalah bagian sosialisasi dengan bertujuan menggugah rasa kepedulian warga sekaligus memberikan pendidikan pemilih untuk ikut dalam mensukseskan Pilkada 2024. Kegiatan tersebut juga sebagai upaya menyebarluaskan informasi serta untuk meningkatkan partisipasi pemilih agar nantinya pada tanggal 27 November masyarakat datang ke TPS memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai dan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pilkada ini dapat terus menjaga suasana aman, damai, tanpa hoaks, dan tidak politik uang. Konser musik menghadirkan grup band lokal dari Kota Medan, diantaranya Razor X Magician, Nasena Band, Van Naibaho, The Polonia, dan Horasta Dancer, serta dirangkai dengan tari kreasi. Sementara itu, Ketua KPU Binjai Anton Indarto menyatakan pihaknya menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada mendatang mencapai 80%. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Toba menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP dan penetapan daftar pemilih sementara DPS, Pilkada serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati di Balige, Kabupaten Toba. Ketua KPU Toba, Sugar Fernando Sibarani, mengungkapkan pihaknya melakukan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih sementara pemilu serentak Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Toba tahun 2024. Pleno ini merupakan salah satu tahapan pemilu yang penting dan sebagai salah satu hal utama dalam pemilu adalah penetapan daftar pemilih dan acara pleno berjalan lancar dan meski ada beberapa masukan yang dilontarkan pihak Bawaslu Kabupaten Toba saat rapat pleno berjalan. Setelah dibacakan dari 16 kecamatan petugas PPK untuk jumlah data pemilih yang memiliki hak suara di Kabupaten Toba ditetapkan sementara berjumlah 150.959 jiwa pemilih, terdiri dari 73.472 pemilik laki-laki dan 77.487 pemilih perempuan dengan jumlah TPS 449 yang tersebar di 244 desa dan kelurahan. Selanjutnya DPS hasil pleno akan diumumkan di kantor desa atau kelurahan dan di tempat-tempat strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Sehingga nanti kalau ada tanggapan masyarakat atau ada pemilih yang sudah mempunyai hak pilih dan belum masuk dapat dilaporkan ke PPS setempat. Dalam tahapan berikutnya memang masih ada proses selanjutnya, yaitu setelah kita umumkan DPS tentu ada tahapan masyarakatnya, dimulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 27 Agustus. Kemudian dari hasil tanggapan masyarakat itu juga nantinya akan dilakukan kembali rekapitulasi terkait itu, nantinya itu
menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan kemudian nanti ditetapkan menjadi DPT. Ketua KPU Toba berharap warga mengecek DPS ini di kantor desa atau kelurahan. Apabila belum terdaftar atau terdapat perubahan, mohon segera menghubungi jajaran penyelenggara. Daftar pemilih sementara Pilkada 2024 menurun. Dari data pemilihan pada pemilu lalu berkurang dari data daftar potensial pemilihan atau DP4 Kemendagri karena banyaknya perpindahan pemilih ke daerah lain. Hal ini disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Karo pada rapat pleno rekapitulasi daftar pemilihan hasil pemutahiran DPHP, penetapan daftar pemilih sementara Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Karo. Rapat pleno ini dihadiri Bawaslu Kabupaten Karo, partai politik, dan Forkopimda Kabupaten Karo. Setelah direkapitulasi oleh 17 PPK se-Kabupaten Karo ditetapkan sebanyak 299.456. Daftar ini berkurang dari data DP4 Kemendagri sebanyak 300.426. Jumlah pemilih ini menurun dari daftar pemilih tetap pemilu 2024 lalu sebanyak 302.000 lebih. Berdasarkan keterangan dari Komisioner KPUD Karo Divisi Data Kurnia Rahmadan, bahwa pihaknya telah merampungkan proses pencocokan dan penelitian atau coklit data masyarakat sesuai tahapan Pilkada 2024. Coklit yang dilakukan selama 1 bulan terakhir untuk pencocokan data daftar penduduk potensial pemilihan atau DP4 dari Kemendagri dengan masyarakat di Kabupaten Karo, yang dilakukan secara manual oleh petugas Pantarli dan sudah dilakukan pengecekan kebenarannya. Panitia pemungutan suara PPS melaksanakan verifikasi terdapat daftar yang tidak memenuhi syarat TMS hingga tambahan. Data DP4 menurun dari kementerian karena DP4 atau pemilih yang tidak ditemukan menjadi TMS seperti yang sudah meninggal dunia. Sebanyak karena pindahnya pemilih ke kabupaten dan provinsi lainnya. Kita temukan di lapangan pada saat pileg kemarin, itu masih banyak sih pemberitahuan yang tidak bisa tersampaikan karena memang pemilih tidak ditemukan. Tapi CIM memberitahuan karena status sekarang di 2024 ini secara di juri, jadi tidak bisa serta-merta kita TMS-kan pada saat pencoklitan pun. Akhirnya dia terdaftar di DPT dan harus dikeluarkan C pemberitahuan dan disampaikan. Ternyata mereka tidak ada. Nah akhirnya ya sekarang itu kan menjadi DPT di Pileg. DPT Pileg dengan data dari Kemendagri yang 300.426 yang seperti disebutkan tadi, yang mereka yang tidak ditemukan kemarin itu kita sinkronkan sekarang dan ternyata mereka sudah mengurus kependudukannya di kabupaten lain, baik itu di dalam Sumatera Utara atau DPS tingkat kabupaten. Untuk memastikan hak pilih masyarakat bisa terpenuhi, KPUD Karo masih akan melakukan pembaruan data sesuai ketentuannya yang akan dilanjutkan menjadi daftar pemilih tetap DPT. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution membuka kejuaraan sepatu roda bintang Medan bertaraf nasional. Kejuaraan yang memperebutkan Piala Wali Kota Medan ini selain diikuti 9 provinsi juga diikuti negara Thailand. Bertempat di area sepatu roda Taman Cadika, Wali Kota Medan Bobi Nasution membuka langsung pertandingan kejuaraan sepatu roda bintang Medan yang memperebutkan Piala Wali Kota Medan. Pembukaan kejuaraan terbuka tingkat nasional sepatu roda bintang Medan Open 2024 ditandai dengan pelepasan start untuk kategori speed putri 1000 meter oleh Bobi Nasution. Kejuaraan ini diikuti 9 provinsi seperti Sumut, Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Dan satu negara tetangga yaitu Thailand.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengapresiasi diselenggarakannya kejuaraan sepatu roda tingkat nasional. Ia berharap dengan kejuaraan ini dapat membangkitkan semangat dan jiwa sportivitas, sehingga melahirkan bibit-bibit atlet yang bisa mengharumkan nama Indonesia terlebih Kota Medan. Melakukan kegiatan Piala Wali Kota Medan tingkat nasional, tadi ada diikuti beberapa daerah dan ada satu negara tetangga, dan ini menjadikan kegiatan yang bisa menyebutkan atlet satu roda ke depan dari Kota Medan. Antar lagi Pemirsa, akibat setiap hari dilalui truk over kapasitas, jalan aspal kabupaten di Desa Pulau Jantan, Kecamatan NA 910, Kabupaten Labuan Batu Utara saat ini kondisinya rusak. Beginilah kondisi ruas badan jalan Desa Pulau Jantan. Setiap hari dilintasi oleh truk milik perusahaan perkebunan yang syarat bermuatan di atas 10 hingga 30 ton. Akibatnya badan jalan yang dibangun oleh Pemkab Labura yang seharusnya hanya dilalui kendaraan maksimal 8 ton. Saat ini kondisinya sudah rusak dan pecah-pecah. Kondisi ini menyebabkan warga setempat dan pengguna jalan merasa kecewa. Pasalnya dari puluhan tahun mendambakan jalan mulus dan beraspal hanya dapat dinikmati sekitar 5 tahun pasca dibangun pemerintah. Salah seorang warga Desa Pulau Jantan, Akbar Guntung Syahputra, menjelaskan aktivitas truk syarat muatan over kapasitas milik 3 perusahaan besar yakni PT Marbau Jaya, PT Sinarmas Padang Halaban, PT Torgamba sudah puluhan tahun lalu melintasi badan jalan tersebut. Meskipun sudah keluar perbup terkait peraturan kelas badan jalan, namun truk over kapasitas masih tetap beroperasi sehingga ruas badan jalan tersebut menjadi rusak. Tiga perusahaan besar, ya, truk pengangkutan inti dan cangkang, mungkin pupuk mungkin dari sini ya, aku nggak tahu pasti kan, karena setiap hari berlalu lalang motor besar melintas ke dalam kan itu bang ya kan. Jadi kalau masalah jalan ini, pengaspalan ini mungkin udah ada 5 tahun yang lalu apa berapa tahun yang lalu. Lebih 5 tahun lah ya bang ya? Taruhlah 5 tahun lah pengaspalan ini, dan sekarang kondisinya sudah seperti abang lihat lah. Harapan saya peraturan itu bang benar-benar ditegakkan lah bang, karena sudah cukup lama kami mengidam-idamkan jalan aspal ini. Berapa tahun kami, mulai dari kecil kami, mungkin sampai saya sudah punya anak baru teraspal jalan ini. Iya bang. Udah puas lah yang makan abu itu. Oh. Warga berharap Pemkab Labura lebih bijak menyikapi dan menjalankan peraturan kelas jalan yang dikeluarkan agar 10 perusahaan dapat menggunakan fasilitas kereta api agar ruas badan jalan tersebut tidak dilalui truk over kapasitas lagi. Berbagai kasus terjadi di lingkungan Universitas Nias sehingga menuai kritikan dari mahasiswa perguruan tinggi tersebut. Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus melakukan aksi di depan Rektorat Universitas Nias menyuarakan perbaikan citra kampusnya segera dilakukan. 10 tuntutan disampaikan Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus pada aksinya di depan Rektorat Universitas Nias Jalan Pancasila Gunung Sitoli kemarin. Antara lain, menuntaskan kasus ijazah yang ditahan yakni milik saudari Zega, salah seorang alumni mahasiswa angkatan tahun 2019 lulusan di wisuda tahun 2023. Kemudian menyelesaikan pendistribusian sejumlah alma mater mahasiswa dan menuntaskan pembangunan fisik gedung kampus yang tidak kunjung selesai hingga saat ini. Di bagian lain, mahasiswa menyoroti hal viral di media sosial terkait perilaku oknum dosen bersama salah seorang mahasiswa. Keprihatinan mahasiswa ini disampaikan mengingat kasus-kasus mencolok yang terjadi di lingkungan institusi pendidikan tinggi itu telah mencederai nama baik Universitas Nias di mata publik, sehingga mahasiswa ikut malu dengan citra buruk kampus mereka. Jika pimpinan universitas yang adanya kasus SJW sampai sekarang tidak ada tindakannya. Mestinya rekan berpendapat apa? Berpendapat bahwa diberikan saja ketika sudah adanya yang namanya administrasi yang sudah juga jurnalnya sudah dipublish. Apakah hanya karena
video klarifikasi itu harus ditahan terus menerus. Ada pembangunan yang terbengkalai, yang dimana mungkin setahun lebih kalau tidak salah pembangunan itu sudah dimulai. Tetapi yang kami lihat sampai sekarang belum adanya perjalanan, bahkan hanya terbengkalai begitu saja. Kebebasan berpendapat, mahasiswa berani memberikan kritikan membangun perguruan tinggi yang menerapkan pola kampus merdeka saat ini melahirkan kaum intelektual. Berkontribusi membangun kampusnya, kehadiran mahasiswa ini diterima Wakil Rektor 3 Universitas Nias, Sukaaro Waruwo, langsung menanggapi positif beberapa aspirasi dan tuntutan mahasiswa. Kami menerima dan selanjutnya juga kami menjawab. Maka dalam hal ini, mengingat sikon yang terjadi pada saat ini, saya atas nama Universitas Nias, pimpinan Universitas Nias, mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Jika tidak keberatan, maka saya ajak kita untuk duduk bersama di dalam kantor. Semua kita harapkan. Komunikasi dua arah pada ruang terbuka antara Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus dengan pihak Universitas Nias sepakat memperbaiki citra kampus oleh pimpinan hingga pegawai rektorat dan dosen serta seluruh mahasiswa. Pemirsa, satu bangunan yang dijadikan sebagai gudang kayu pembuatan palet di Deli Serdang ludes terbakar Minggu dini hari tadi. Banyaknya material kayu yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat melahap seluruh isi gudang. Kobaran api dengan cepat membakar bangunan yang dijadikan gudang kayu pembuatan palet di kawasan Jalan Veteran, Pasar 8, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap seluruh bangunan beserta isinya. Salah seorang warga setempat, Chandra Silaban, mengatakan api pertama kali terlihat dari dalam gedung, kemudian membesar hingga membuat panik masyarakat setempat. Karena gudang yang berdekatan dengan pemukiman warga, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun api yang diduga berasal dari korsleting listrik ini menyebabkan pemilik gudang mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan tiba di lokasi dan menyemprotkan air ke titik api. Petugas Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Gudang apa tadi palet? Jadi tahunnya tadi api udah besar. Sudah. Untuk pemiliknya apa tinggal di sini, Bang? Pemiliknya yang usaha tinggalnya di Gang Sawit. Jadi apa yang disebabkan karena apa dia itu? Bisa terbakar? Kita nggak tahu. Penyebabnya kita nggak tahu. Soalnya kita datang kemari api udah menyala. Ini gudang apa, Bang? Gudang palet. Oh, pembuatan palet ya, Bang? Iya, kayu lah, gudang kayu. Pemirsa, sudah lebih dari 1 tahun kondisi jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kecamatan Bangun Purba dengan Kecamatan Gunung Meriah di Kabupaten Deli Serdang kondisinya rusak dan butuh perbaikan. Kondisi jalan yang rusak dan berlumpur ini sangat mengkhawatirkan bagi pengguna jalan, khususnya masyarakat di sekitar. Sejauh ini belum ada tanggapan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait jalan yang rusak. Unsur Forkopimcam Bangun Purba sudah pernah melakukan perbaikan dibantu pihak swasta, namun hanya sekedar menimbun lubang yang besar. Salah seorang warga desa Damak Maliho mengeluhkan kondisi jalan yang setiap hari dilaluinya. Sementara itu pihak Forkopimcam bersepakat bersama-sama memperbaiki jalan yang rusak dan berlumpur secara gotong royong. Karena kondisi jalan yang sangat parah dan tidak layak untuk dilalui, terutama bagi masyarakat yang datang dari Medan menuju Gunung Meriah atau sebaliknya. Perbaikan yang dilakukan Forkopimcam Bangun Purba bersifat hanya sementara dan tidak seluruh akses jalan berlubang ditutup. Menurut salah seorang pengendara yang sering melintasi jalan ini, Saring menjelaskan, badan jalan di perbatasan antar desa Damak Maliho dan desa Bah Balua dipenuhi dengan lubang yang sangat dalam, genangan lumpur di berbagai tempat. Keluhan ibu. Ya Bapak lihatlah ini kondisi jalan sangat memperhatikan semua sangkut jalan berlubang. Ntar lagi ditanam masyarakat ini ikan di sini semua. Karena udah sekian lama nampaknya pada diperbaiki. Warga itu mulai takut.
Kalau bisa ya pihak dari pemerintah perhatikanlah perbaikan jalan ini. Itu yang diinginkan masyarakat. Kalau kita bilang lama udah cukup lama lah. Yang penting kalau ada perbaikan ini kan nggak begitu kita bilang lama. Tapi kalau nggak diperbaikin ya puluhan tahun bisa terjadi. Bisa juga nanti orang motor lewat pun tenggelam dia, Pak. Tapi kalau misalnya usulkanlah Pak ke pemerintah biar supaya ini dimuat jalan-jalan rusak ini sepanjang jalan dari mulai Pohon Purba ke Selinda sampai ke Gunung Meriah. Warga sekitar dan para pengguna jalan berharap pemerintah provinsi segera memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang karena jalan ini adalah akses penghubung Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, serta Tanah Karo. Harga bahan pokok mulai mengalami kenaikan sejak 2 pekan terakhir. Di antaranya cabai merah naik mencapai 50%. Para pedagang mengaku omset penjualan meningkat, namun pembeli mengeluh harga cabai naik. Naiknya harga cabai merah mulai terpantau di pasar tradisional kisaran Sumatera Utara. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai merah mulai dari harga Rp40.000 per kilogramnya naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Naiknya harga cabai diperkirakan karena pasokan cabai yang menurun. Disebabkan para petani mengalami gagal panen akibat cuaca panas dalam 2 bulan terakhir. Sementara bawang putih dan bawang merah juga mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan. Dari harga Rp40.000 menjadi Rp44.000. Meskipun harga bahan pokok mengalami kenaikan, pedagang mengaku omset dagangan mereka meningkat. Ya, sayur cabai naik memang, sayur-sayuran pun agak naik. Bawang putih? Agak naik juga lah. Yang paling naik cabai merah. Dari 40 ke 60. Ya kalau dari omset agak lumayan Bang, cuman pembelinya banyak mengeluh lah. Buat gagal panen kebanyakan Bang. Gagal panen ya Bang? Karena malam itu kan kemarau. Jadi banyak yang gagal panen, jadi bahannya nggak pernah panen. Berkurang. Jauh kali lah berkurang. Kalau untuk kami ngecer gitu, biasanya kalau kami ngecer sini Bang, paling minimal dia 80-100 gitu lah Bang. Sekarang habis cuman habisnya 40 kilo lah Bang. Sekarang bisa ngecer. Habis. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 12 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, kembali akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara, Senin 12 Agustus 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Mandailing, Natal, dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang disertai petir dan angin kencang di wilayah Asahan, Batubara, Deli Serdang, Karo, Binjai, Medan, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Labuhan Batu Utara, Sedang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Pada dini hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang disertai petir dan angin kencang di wilayah Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing, Natal, Nias Selatan, Sedang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 14 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 99%. Angin dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 13 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 10 Agustus 2024 tidak terdapat adanya titik panas. Himbauan kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pegunungan lereng timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja kami mendapat informasi innalillahi wa innalillahi roji'un. Telah meninggal dunia rekan kami, Irwansyah dari bidang berita TVRI Sumatera Utara di Rumah Sakit Hermina, Pondok Kelapa pada pukul 4:15 waktu Indonesia bagian Barat.
Almarhum Irwansyah meninggal pada usia 52 tahun, meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang putri. Almarhum disemayamkan di kediaman di Komplek BTRN Tanjung Kusta, Medan. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik dan diterima segala amal ibadahnya. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda, di mana pemirsa telah puluhan kaum, pemirsa, yang memasuki perayaan akhir tahun ke RI ke-79, omset penjualan pedagang bendera dan pernak-pernik 17 Agustus 2024 di sepanjang kota Aikanopan menurun, namun pedagang musiman justru menjamur. Sudah merupakan tradisi dan bentuk penghormatan bagi warga negara Indonesia. Setiap tahunnya rumah penduduk dan instansi pemerintah maupun swasta sejak tanggal 1 hingga 30 Agustus mendirikan bendera merah putih. Setiap tahun pedagang musiman memanfaatkan menjual bendera dan dekorasinya dengan menjajakan dagangannya di sepanjang jalan lintas Sumatera Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Namun omset penjualan pedagang justru di tahun ini mengalami penurunan antara 30 hingga 40%. Salah seorang pedagang bendera, Ajimal, berharap yang selama 3 tahun menjual bendera dan pernak-pernik Hari Kemerdekaan mengatakan omset penjualan bendera dan dekorasi pada tahun ini justru menurun disebabkan banyaknya pengusaha menjahit lokal memproduksi bendera dan dekorasi 17 Agustus dan menjualnya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan produksi dari luar daerah. Jadi menurun tahun ini, Pak. Ya sebabnya mungkin benderanya masih pada bagus. Ya bendera umbul-umbul, Pak, ada macam bandir, macam. Kalau bendera-bendera masih kebanyakan masih ada, Pak, karena masih bagus semua. Tambahannya umbul lah, umbul-umbul dari desa-desa kadang, Pak. Desa perorangan juga masih rumahnya. Kalau dari pemerintahan palingan yang diambil cuma background yang hias-hias di gedung itu aja, Pak. Sekitar 250-an, Pak. Satu panjang. Mulai dari 25 sampai 45, Pak. Seperti apa itu umbul-umbul yang itu? Dari 25 sampai 35. 35 per bulan. Ya, mulai. Puluhan kaum ibu di Desa Larudolo, Kecamatan Tambangan, Mandailing, Natal menggelar tradisi memasak lemang sebagai wujud syukur hasil panen padi di musim ini berlimpah dari hasil panen sebelumnya. Beginilah keseruan para kaum ibu saat menggelar tradisi memasak lemang khas Mandailing, Natal. Memasak lemang merupakan salah satu tradisi warga Mandailing, Natal yang sering dilaksanakan pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini juga biasa dilaksanakan pada saat syukuran. Di Desa Larudolo, kaum ibu ini memasak lemang sebagai wujud syukur setelah hasil panen mereka di musim tanam mendapat hasil panen yang berlimpah. Lemang yang dimasak ini lemang yang terbuat dari beras pulut yang dipadukan dengan santan. Daun pisang yang dicetakkan ke dalam bumbu untuk mendapatkan cita rasa yang enak. Lemang ini dipadu dengan garam. Masak lemang sama kaum ibu di pinggiran sawah. Sejak dari zaman nenek moyang kami. Untuk keluarga dan masyarakat Larudolo. Alhamdulillah hasilnya sangat baik. Kepala Desa Sahlan Rangkuti menyatakan sebagai wujud syukur kegiatan ini dilaksanakan di tepian area persawahan warga dan disantap secara bersama-sama di pondok sawah mereka. Untuk hasil panen yang berlimpah ini, para petani mendapatkan 2 kali lipat hasil panen dari sebelumnya. Dilaksanakan sebagai rasa tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendapat hasil panen yang baik untuk dibagikan kepada warga masyarakat Desa Larudolo. Alhamdulillah pada tahun ini hasilnya sangat baik.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Debbie Wulandari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.